Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep olahan telur dan sayuran. Ini sangat-sangat enak, cocok banget dijadikan ide lauk makan, apalagi untuk ide bekal sekolah anak, atau bisa juga dijadikan ide jualan dan isian snack box. Pastinya ini lebih kekinian. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita siapkan brokoli. Kita potong-potong dulu jadi bagian yang lebih kecil ya, biar lebih mudah nanti merebusnya. Untuk sayurannya sebenarnya bisa menyesuaikan dengan stok yang ada di rumah ya teman-teman. Nah, ini kita didihkan air, lalu masukkan brokolinya. Lalu kita tambahkan gula dan garam agar lebih berasa dan kita masak. Sambil menunggu kita kupas wortel seperti ini. Untuk sayurannya sebenarnya bisa menyesuaikan stok yang ada di rumah ya teman-teman, tidak harus gitu sayuran ini ya, bisa dengan sayuran yang ada saja di rumah. Nah, ini setelah dikupas dan dicuci bersih wortelnya, kita potong-potong menjadi bentuk yang lebih kecil. Saya mau bentuk yang kotak-kotak ya. Jadi ini dipotong memanjang dulu seperti ini, lalu dipotong lebih kecil lagi jadi kotak-kotak kecil seperti ini. Lalu kita siapkan telurnya. Saya gunakan 6 butir telur. Lalu tambahkan lada bubuk dan kaldu jamur, ini non MSG ya. Kaldu jamurnya tambahkan juga sedikit garam, kurang lebih setengah sendok teh. Lalu tambahkan juga tepung terigu sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita kocok menggunakan whisk seperti ini. Dikocok sampai bumbunya merata ya pada telurnya, dan telurnya juga sampai tercampur rata seperti ini. Baru kita tambahkan potongan wortel yang sudah kita cincang-cincang tadi, dan ini kita cincang brokoli yang sudah kita rebus tadi ya. Ini warnanya tetap cantik ya teman-teman. Brokolinya harus direbus dulu agar menghilangkan baunya ya. Ini bisa direbus setengah matang juga ya, karena ini mau dimasak lagi ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk, dicampur. Lalu kita tambahkan juga sosis. Ini bisa di skip ya. Kalau ada aja bisa ditambahkan, kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya, karena rasanya akan tetap enak. Ini sosisnya juga kita potong kecil-kecil seperti ini. Kita campurkan dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan untuk menambah cita rasa, kita juga tambahkan daun bawang dan daun seledri. Kita potong-potong kecil atau diiris tipis seperti ini. Kita masukkan lagi. Ini bikinnya mudah banget ya, tinggal iris-iris dan cemplung-cemplung ya. Ini juga biar lebih segar, bisa kita tambahkan 1 buah tomat. Kita potong-potong juga ya tomatnya berbentuk dadu seperti ini sampai kecil-kecil. Jadi ukurannya sama ya semua sayuran-sayurannya. Nah, ini kita masukkan juga ke adonan telurnya. Kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, seperti ini. Lalu kita siapkan untuk cetakannya. Kita olesi dengan minyak atau bisa dengan margarin ya. Kalau lebih gampang dan lebih cepat bisa menggunakan minyak ya, seperti ini. Tinggal kita masukkan telur dan sayuran yang sudah kita siapkan tadi ke dalam cetakannya. Ini sambil kita masukkan ke cetakan, sambil kita panaskan juga kukusan ya teman-teman.
Jadi pas ini beres, kukusannya ini udah benar-benar matang, udah mendidih ya. Tinggal kita masukkan telurnya ya. Ini bisa ditumpuk juga seperti ini, tidak mengapa ya. Tidak seperti kita bikin bolu gitu. Jadi ini bisa langsung sekali proses ya, proses pengukusannya sekali saja, semuanya saja kita masukkan ke dalam kukusan. Nah, ini kukus kurang lebih 10-15 menit sampai matang seperti ini. Ini hasilnya jadi lebih tinggi ya, tapi kalau udah dingin akan balik lagi ke bentuk semula ya, seperti ini. Dan ini udah siap untuk dimakan. Dan pas saya coba ternyata ini cetakannya itu nggak tahu gimana, berasa kayak bau plastik gitu ya. Jadi saya takut ini bahaya, saya buang saja bagian pinggirnya yang nempel ke cetakan karena agak bau-bau plastik gitu. Padahal ini cetakannya baru ya, baru dibeli dan udah dicuci juga, tapi nggak tahu mengapa bisa gini ya, padahal biasanya nggak tahu dari pabriknya gitu. Jadi kita kupas saja ya bagian pinggir-pinggirnya yang menempel ke cetakan, dan hasilnya jadi seperti ini, tapi jadi lebih cantik juga ya kelihatannya. Jadi sayurannya lebih terlihat ya, warna-warni merah, hijau, orange-nya ya kalau sudah dipotong bagian pinggirnya seperti ini. Nah, seperti ini juga, ini sudah bisa dimakan karena ini udah matang, atau bisa dimasukkan ke dalam freezer, bisa dijadikan sebagai stok frozen food ya teman-teman. Biar nanti kalau pas mau makan, kita keluarkan dan tinggal kita goreng. Ya, ini cocok banget dijadikan untuk ide bekal sekolah anak ya. Karena dalam satu gigitan ada banyak ya protein dan sayurannya juga. Ini kalau kita goreng, kita coba goreng ya untuk mengetahui hasilnya seperti apa ya teman-teman. Ini udah masuk ke dalam kulkas, besoknya ini saya goreng. Ini bisa juga dijadikan sebagai ide isian snack box atau sebagai ide jualan ya teman-teman. Karena dijadikan isian snack box ini tampilannya cantik, rasanya enak, daripada ribet-ribet bikin risol, dan biar nggak bosen juga ya, harus terus berinovasi kalau misalnya teman-teman buka orderan snack box ya teman-teman, biar pelanggan tidak bosan. Nah, ini cukup sekali balik agar tidak terlalu banyak menyerap minyak. Ini udah matang, warnanya jadi lebih keemasan gitu ya, tapi masih tetap cantik kan teman-teman. Sayurannya masih tetap terlihat warna-warni, menggugah selera juga. Pokoknya wajib dicoba. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.